Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya, dan kita pada ini akan meneruskan buku Salat Ahli Ma'rifat dari Ayatullah Imam Khomeini Quddisa Sirruhu. Yang pada pertemuan yang lalu kita masih bicara tentang pengertian khusyuk, dan kita meneruskan halaman-halaman selanjutnya sebelum kita pindah nanti pada pertemuan berikutnya kepada bab berikutnya lagi. Jadi ini malam ini akan selesai bab pembahasan kita tentang khusyuk. Di terakhir kita sampai di sini ya. Ini dia 17 ya. Jadi kita bicara tentang ini judulnya kemarin, kehusyuan. Jadi kita masih bicara masalah kehusyuan, dan kita terakhir sampai di halaman ini, halaman 35. Halaman 35 ini 17 Februari 24. Dan malam ini kita usahakan kalau bisa selesai sampai di sini ini, sehingga pertemuan berikutnya kita masuk pada mencari tumak-ninah, ketenangan. Jadi khusyuk dan tumak-ninah berbeda. Jadi nanti kita bicara tumak-ninah. Jadi kita malam ini meneruskan ini. Jadi kita review sedikit. Ya, ini adalah pertemuan-pertemuan kita yang terakhir. Jadi jelaslah bahwa orang berilmu berbeda dengan orang beriman. Kita sudah bahas. Kebetulan pembahasan sore kita juga sama tadinya, berilmu, beriman. Jadi seperti Mullah Sadra sampai di Isfahan itu ibaratnya berilmu. Kemudian ketika pergi ke Kahak itu ingin mentransformasi ilmunya menjadi iman. Nah seperti itu. Jadi masuk menjadi bagian tak terpisahkan daripada jiwa. Dan tidak semua orang berilmu tergolong orang beriman, saya kira begitu. Logikanya harusnya kalau beriman pasti berilmu, karena pintu masuk iman adalah ilmu. Jadi kalau orang itu beriman, harusnya pasti berilmu. Dan yang disebut berilmu tidak harus melewati bangku sekolah. Ingat, yang namanya berilmu tidak harus melewati bangku sekolah. Bangku sekolah itu hanya salah satu jalan untuk berilmu. Sekarang ini, Nabi sendiri tidak pernah sekolah. Jadi berilmu itu tidak identik dengan orang yang duduk di bangku sekolah. Jadi harus kita sampaikan supaya kita yang tidak bisa sekolah secara formal lagi tidak perlu berputus asa. Apalagi dalam dunia yang serba gampang sekarang, mencari ilmu itu ilmu bisa didapatkan dengan cara apa? Dengan cara yang sangat mudah. Ya, kita punya handphone itu sudah bisa digunakan untuk mencari ilmu dari berbagai macam sumber. Dan dengan berbagai macam bahasa, kalau kita tahu, kalau kita bisa berbahasa Persia, kita bisa cari ilmu yang berbahasa Persia. Kalau kita bisa berbahasa Arab, ya bisa cari ilmu yang berbahasa Arab, dan seterusnya. Kenapa? Karena terbuka. Dan kalau pun kita tidak tahu bahasa itu, ya bisa kita minta menerjemahkan dari AI atau AI, ya, artificial intelligence ataukah semacam Google. Jadi sekarang gampang sekali. Sekarang kalau orang mau berilmu tinggal mau atau tidak, semuanya terbuka lebar sekarang. Ya. Jadi kita tinggal nanya diri kita mau atau tidak, dan tidak ada batas waktu, tidak ada batas usia. Seperti ayahanda usianya jauh di atas kita tapi rajin belajar, karena memang Nabi mengatakan belajar itu sampai ke liang lahat. Jadi kalau orang beriman itu, orang Islam harusnya niatkan, mengiktikadkan bahwa niat belajarnya sampai menghembuskan nafas terakhir, sampai ke liang lahat. Ya.
Jadi, dan itulah ibadah yang paling tinggi sebetulnya, makanya kita selalu mengulangi bahwa perintah pertama di dalam kitab suci Al-Quran itu bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, tapi perintah belajar membaca. Jadi semua ini ulama sepakat. Ayat pertama adalah Iqra, bacalah. Bacalah artinya belajarlah. Dan demikian, di sini disebutkan bahwa tidak semua orang berilmu beriman, tetapi kalau beriman ya berilmu, karena pintu masuk ke iman adalah ilmu. Karenanya sudah seharusnya pesuluk menggabungkan dirinya dengan kelompok orang-orang beriman. Setelah dia melakukan pengembangan keilmuannya, persis seperti perjalanan Mullah Sadra. Ya. Makanya mempelajari Mullah Sadra itu menarik sekali, karena Imam Khomeini termasuk murid Mullah Sadra. Murid dalam pengertian bukan langsung ya, karena kan selisihnya 300 tahun ya. Murid dalam pengertian bahwa ilmunya Imam Khomeini adalah turunan daripada ilmunya Mullah Sadra, seperti itu. Ya. Hendaklah ia mengantarkan keagungan, kebesaran, kewibawaan, dan keindahan Allah SWT. Jadi keagungan, kebesaran, kewibawaan ini kita sebut dengan jalaliyahnya Tuhan. Keindahan, jamaliyahnya Tuhan ke dalam kalbunya agar ia bisa menjadi khusyuk. Jadi kita bisa khusyuk kalau kita bisa menggabungkan jalaliyah dan jamaliyahnya. Makanya kan manusia itu punya dua sayap jiwa. Sayap yang pertama adalah khauf, takut, dan yang lain adalah raja, harapan. Jadi ada khauf dan ada raja. Khauf itu muncul daripada jiwa kita berhadapan dengan jalaliyahnya, dan harapan, raja, muncul dari jiwa kita berhadapan dengan jamaliyahnya. Seperti itu. Bila tidak demikian, pengetahuannya tidak akan membawanya kepada kekhusyuan. Seperti yang kalian lihat sendiri dalam diri kalian. Ini kita masing-masing ya. Kendati kalian percaya pada adanya pencipta, hari kebangkitan, keagungan dan kebesaran Allah, tapi kalbu-kalbu kalian masih juga belum bisa memperoleh kekhusyuan. Saya kira benar yang dikatakan Imam Khomeini di sini. Nah sekarang, beliau atau Imam Khomeini mengutipkan satu ayat di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ini surat 57 ayat 16. Ya. Mari kita lihat di sini, kita sudah persiapkan ayatnya di sini ya. Surat Al-Hadid, ini surat 57 ini ayatnya 16. Ya. Allah berfirman, alam bukankah atau belumkah? Yakni datang lilladina kepada orang-orang amanu yang telah beriman. An takhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk kalbunya. Jadi Imam Khomeini nanti menjelaskan bahwa orang beriman itu bertingkat-tingkat. Jadi ada juga orang beriman yang belum sampai pada tingkat khusyuk hatinya. Ya, jadi namanya beriman, namanya iman suri, formal. Dan namanya nanti iman hakiki. Gitu. Nah, ini adalah imannya baru pada tingkat suri, formal. Lalu kemudian dia harus khusyuk. Jadi artinya orang yang sudah mengaku beriman di sini harus takhsha'a qulubuhum. Kalbu mereka harus khusyuk. Ya. Jadi kata khusyuk ini tidak harus dalam sholat saja. Jadi khusyuk itu sebetulnya di setiap keadaan. Cuma memang belajar riyadhahnya sholat. Ya. Jadi latihan-latihannya itu sholat. Ya, latihan khusyuk itu sholat. Tetapi orang yang khusyuk tidak dibatasi pada sholat saja. Khusyuk ini adalah sifat sholat yang harus dibawa keluar sholat. Ya. Jadi khusyuk adalah sifat yang ada di dalam sholat yang harus dibawa keluar sholat. Ya. Jadi alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Jadi bukankah telah datang atau belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk takhsha', khusyuk, qulubuhum, kalbu mereka, lidzikri. Jadi khusyuk itu kaitannya dengan ingat kepada Allah. Jadi kalau kita artikan ingat itu dengan menyatu, berarti khusyuk itu adalah proses terjadinya pemenyatuan dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah berilmu, dan ilmu itu mengantarkan kita percaya seyakin-yakinnya bahwa ada Tuhan. Nah sekarang tindakan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan hati kita untuk luruh, untuk menyatu dengan Allah. Takhsha qulubuhum,
li dzikrillah. Jadi takhsya qulubuhum, kalbu itu harus takhsya li kepada dzikrillah, ya. Kenapa li dzikrillah? Di tempat lain surat Arab dikatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Nanti pembahasan berikutnya mutmainnah, ya. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang Allah turunkan. Jadi coba Bapak lihat di sini, kalau hati kita khusyuk di sini, ya, kita lihat, kita coret-coret dulu di sini, ya. Nah, kalau kita coret-coret di sini, nah kita lihat di sini kata-kata qulubuhum di sini, kalbu di sini, ya. Ini adalah kalbu, ya. Yang khusyuk kan kalbu, ya. Takhsya qulubuhum, ya. Li dzikrillah, untuk ingat kepada Allah, nih. Untuk ingat kepada Allah. Untuk ingat kepada Allah. Qulubuhum li dzikrillah. Wama, dan apa. Jadi artinya kata kerjanya di sini adalah takhsya dan nazalah. Jadi di kata kerjanya dua di sini, ya. Yang pertama ini adalah takhsya, yang kedua adalah nazalah. Ya, gitu. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah takhsya, yang kedua adalah nazalah. Ya. Jadi artinya apa? Orang beriman itu harus khusyuk kalbunya dengan mengingat Allah atau untuk mengingat Allah. Yang kedua juga wa ma nazala. Ya, juga khusyuk kepada apa yang Allah, menyatu dengan apa yang Allah turunkan, minal haq, dalam bentuk kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Jadi tentu di sini kita artikan dengan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Jadi wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang Allah turunkan untuk kebenaran. Jadi selalu dua ini, kalbu kita kepada Allah dan pada Al-Quran. Kita sudah berkali-kali menyampaikan buat tanda kita mencintai Allah dengan mencintai Al-Quran. Tanda kita merindukan Allah dengan merindukan Al-Quran. Seperti kata Ayatullah Bahjat juga. Tidak ada tanda orang itu merindukan Imam Mahdi, Imam Zaman, kalau tidak merindukan Al-Quran. Kenapa? Karena imam adalah pasangan Al-Quran. Karena pasangan Al-Quran, maka dia termasuk titahnya Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menurunkan Al-Quran melalui insan-insan suci tersebut. Ya, jadi pertanyaan Tuhan di sini, alam ya, jadi seakan-akan Tuhan mengherankan kita kalau belum. Kalau orang beriman itu harusnya khusyuk, maka Tuhan bertanya, apakah belum tiba masanya bagi orang beriman itu untuk khusyuk kalbunya, lidzikrillah. Apalagi wama nazala, dan apa yang Allah turunkan. Nazala ini pelakunya adalah dia, yang dia turunkan. Minal haq, dalam bentuk kebenaran. Wala yakunu, dan jangan seperti, yakunu di sini siapa? Orang beriman ini. Jadi orang beriman di sini jangan menjadi, ya. Jadi orang beriman di sini, ya, jangan menjadi, la yakunu, jangan menjadi. Seperti apa? Kalladzina, seperti orang-orang yang, ya, utul kitaba min qabl, orang yang diberikan kepadanya kitab suci sebelumnya ini. Utul kitabah, ya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, sebelumnya, yaitu Nasrani, Yahudi, dan seterusnya. Karena kan min qabl sebelumnya. Ya. Jadi kita bicara dulu utul kitabah. Kenapa bicarakan utul kitab? Ya. Artinya bahwa ahli kitab itu tiba-tiba meninggalkan kitab suci dan hatinya tidak takhsya kepada Allah. Apa sebabnya? Nah, sebabnya sebutkan di sini. Fatala alaihimul amadu, setelah berlalu bagi mereka waktu yang lama. Setelah berlalu waktu yang lama dari mana? Dari setelah waktu berlalu lama dari nabinya. Setelah nabinya berwaktu berjarak lama, ini fatala, ta'ala itu panjang, jauh. Alaihim, atas mereka, al-amad, masa, tempo. Setelah berlalu tempo masa yang panjang, apa yang terjadi? Fakasat kulubuhum, kalbu mereka kasat. Ya, muncul. Kita kasih warna merah ini, kasat, ya. Kasat kulubuhum, ya. Jadi kalbu mereka tiba-tiba menjadi kasat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, kasat di sini adalah lawan daripada takhsya tadi ini. Dari sini takhsya kulubuhum. Kalau di sini fakasat, ya, kasat kulubuhum. Kalbu mereka kusut, ya, keras.
Ini kata-kata kusut kita pernah bahas di surat Al-Baqarah kaitannya dengan seperti batu. Summa kasat kulubukum mimba didalik. Fahiya kal hijara, seperti batu. Aw asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras lagi daripada batu. Itu surat Al-Baqarah. Jadi kata kasat di sini adalah lawan daripada taksya. Tasya kulubuhum, kalbu mereka. Tasya, bedanya adalah tasya di sini kan adalah fi'il mudhari. Kalau di sini fi'il madhi nih. Ya. Makanya di sini taksyanya ya perempuan, ini taknya tak perempuan ini. Ya. Sedangkan di sini perempuannya di sini tak perempuan ini, kasat. Ya. Kasat kulubum, kalbu mereka menjadi keras. Ya. Wakatirun, dan kebanyakan minum dari mereka fasikut fasik. Nah, jadi sebabnya hati menjadi kusut, yang ujung-ujungnya menjadi fasik, adalah dimulai dari dua hal. Pertama adalah kalbu yang tidak khusyuk kepada Allah. Yang kedua, tidak merindukan Allah melalui kitab suci Al-Quran. Ini dia. Wa ma nazala minal haq. Jadi dua penyebabnya. Nah, inilah yang dibicarakan di dalam ayat ini, jemaah sekalian. Jadi saya kira jelas. Makanya Imam Khomeini mengambil ayat ini sebagai pembahasan. Jadi saya kira sangat menarik ini. Ya. Bukankah sudah saatnya bagi orang beriman untuk memiliki kalbu-kalbu yang khusyuk dalam berzikir kepada Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan untuk mereka, itu Al-Quran. Ya. Mungkin saja kalimat orang-orang beriman di dalam ayat ini, jadi mungkin saja orang-orang beriman ya, dalam ayat ini mengacu kepada orang-orang yang beriman secara formal, ya, secara formal. Beriman secara formal. Ya. Yang disebut dengan di sini dengan al-iman asuri, keimanan secara formal. Ya. Dan bukan al-iman al-hakiki. Ya. Jadi bukan al-iman al-hakiki. Ya, keimanan yang hakiki. Ya. Jadi ada orang berimannya bersifat formal. Belum sampai pada tingkat yang bersifat hakiki. Al-iman as-suri dan bukan al-iman al-hakiki. Ya. Makanya kan kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya awalnya harusnya orang beriman secara suri supaya bisa memiliki kehakikatan, hakikat. Hal itu lantaran keimanan hakiki pasti menyimpan suatu tingkat dari kehusyuan. Jadi keimanan hakiki menyimpan suatu tingkat dari kehusyuan. Jadi artinya lebih tinggi tingkatannya dalam kehusyuan. Ya. Jadi kata-kata formal itu bukan berarti tidak beriman, tetapi ya belum menyatu, hatinya belum terpaut secara sempurna dengan Robnya. Seperti itu. Kalau kita pakai surat Al-Imran, itu belum illiyun, belum juga ribbiyun, kan begitu pembahasan kita kemarin. Kalau menggunakan Al-Quran itu kan ada ribbiyun, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, begitu. Sedangkan disebutkan juga bahwa kitabnya Al-Abrar itu adalah fi illiyin. Inna kitabal abrari la fi illiyin. Illiyin, ribbiyun itu sama. Nah, jadi itu adalah sudah sampai pada tingkat hakikat. Jadi sudah sampai pada tingkat ribbiyun atau illiyun, nah itu dia. Sudah hakikat. Maka contoh yang paling contoh adalah Imam Ali. Makanya disebut dengan illiyun. Dan pengikut setia Imam Ali. Nah, itu adalah illiyun. Kenapa? Karena kita lihat rela mengorbankan apa saja. Pengikut-pengikut Imam Ali yang menyertainya sampai akhir dan sampai kepada Imam Hussein, itu adalah illiyun beneran. Itu ribbiyun juga. Karena kalau tidak gimana? Datang ke Karbala pada saat itu sama dengan datang menyerahkan nyawa. Tetapi mereka melakukannya demi kecintaannya kepada maulanya. Seperti itu. Jadi kita ulangi lagi. Mungkin saja kalimat orang-orang beriman dalam ayat ini mengacu kepada orang-orang yang beriman secara formal. Yang lazim disebut dengan al-iman as-suri. Suri itu bentuk formal. Dan bukan al-iman al-hakiki. Hal itu lantaran keimanan hakiki pasti menyimpan suatu tingkat lebih tinggi dari sisi kekhusyuan. Atau mungkin juga maksud kata khusyuk dalam ayat di atas adalah kekhusyuan dalam tingkatan yang sempurna. Itu tadi disebutkan, tingkat yang sempurna. Demikian pula halnya dengan kata ulama. Kata ulama itu kan bertingkat-tingkat juga. Yang disebutkan di surat Fatir ini ulama yang paling tinggi tingkatannya. Jadi demikian pula halnya dengan kata ulama.
golongan orang-orang berilmu. Ada kalanya dikenakan untuk orang yang telah melewati tingkatan ilmu. Artinya secara bahasa seluruh orang yang berilmu namanya ulama, kan begitu. Tetapi secara hakiki hanya seperti yang disebutkan di surat Fatir ayat 28 inilah yang merupakan ulama hakiki. Ya. Jadi selain daripada ini namanya ulama formal, ulama ataukah alim asuri saja, belum alim al-hakiki. Nah, jadi ini diambil contoh dalam ayat Fatir ini. Jadi demikian pula halnya ya dengan kata ulama, golongan orang berilmu. Ada kalanya dikenakan untuk orang yang telah melewati tingkatan ilmu dan sampai kepada tingkatan keimanan. Allah SWT berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah, innama yakhsyallah, kamu gitu, yakhsya, khusyuk lagi di sana, yakhsyallah al-ulama. Innama yakhsyala min ibadi al-ulama. Itu kita bisa lihat di surat Fatir sini. Ya. Kita keluar dulu. Nah, ini kita lihat surat Fatir. Surat Fatir ini surat 35 nih, ya. 35. Ayatnya 28 tadi. Ya. Allah berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia, wa minan nasi, di antara manusia, tentu manusia di sini semua manusia, dari ujung sampai ke ujung dunia yang lain. Wadawa, dan hewan-hewan melata, binatang melata, wal an'am, dan hewan-hewan ternak. Ya, jadi kalau anas, adawab, al-an'am. Terkadang juga manusia, hewan ternak disebut satu, adawab. Terkadang disebut itu. Jadi menjadi kelas yang lebih besar. Seperti manusia misalnya kalau tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak mau mendengar lagi, tidak mau lagi berkomunikasi, maka disebut dengan syarrad dawab, seburuk-buruk hewan melata. Gitu. Di surat Al-Anfal dikatakan inna syarrad dawab inna Allah as-sumul bukmul ladzina la ya'qilun. Jadi wa minan nasi, dan di antara manusia, wad dawab, dan binatang melata, wal an'am, dan hewan ternak. Mukhtalifun alwanuhu kadalik. Berbeda-beda, mukhtalifun. Berbeda-beda, maksudnya ini manusia, ini semua berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda rasnya, berbeda-beda jenisnya. Yang namanya hewan melata kan berbeda-beda. Ada ular, ada biawak, ada buaya, itu berbeda-beda di sini. Ya. Alanam hewan ternak juga berbeda-beda. Ada kambing, domba, itu kan beda kambing dan domba. Sapi, rusa berbeda. Ya. Sekarang rusa sudah disebut hewan ternak. Saya lihat beberapa negara sudah mulai menernakkan rusa dan dijadikan sebagai dagangan, pedaging-dagingnya dikonsumsi. Ya. Jadi wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun. Ya, mukhtalifun, bermacam-macam. Alwanuhu kadzalik. Jadi bermacam-macam warnanya, demikian juga warnanya, maksudnya bermacam-macam orangnya dan warnanya juga begitu. Bermacam-macam manusia, bermacam-macam jenis hewan, bermacam-macam jenis ternak, warnanya juga demikian, gitu. Warnanya bermacam-macam. Alwanu, warna di sini juga bisa diartikan secara luas. Secara dangkal, warna dalam pengertian warna kulit, ada coklat, ada kuning, ada putih, ada hitam. Itu warna manusia ya. Tapi bisa juga bermakna warna-warna budaya. Bisa juga. Budaya itu kan berwarna-warni juga. Ya. Kemudian apalagi adab. Adat istiadat. Wadab juga berbeda-beda setiap negara. Jadi macam-macam berbeda-beda. Misalnya ada beberapa negara yang kalau kita berjumpa supaya akrab harus ada sentuhan fisik. Ya, misalnya jabat tangan atau kacipika-cipiki, kan ada begitu. Ya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ya, itu namanya sentuhan langsung. Ada juga yang tidak boleh sentuhan langsung. Saya baca, saya dengar-dengar itu. Kalau di Vietnam itu kulturnya orang kalau kita berjumpa orang baru tidak boleh sentuhan fisik. Gitu. Kalau ada sentuhan fisik justru dianggap tidak beradab. Gitu. Karena tiba-tiba berani-beraninya kan. Gitu. Kalau kita kan justru langsung jabat tangan minimal. Ya. Begitu kita ketemu orang baru langsung jabat tangan, kamu gitu. Memperkenalkan nama kita atau menanyakan beritanya, kamu gitu. Saya fahalu. Nah, tapi kalau di Vietnam saya baca-baca itu terbalik. Tidak boleh sama sekali kalau orang baru berjumpa itu sentuhan fisik. Begitu. Kenapa? Karena kalau sentuhan fisik dianggap sebagai terlalu berani, lancang.
Masih orang baru kok tiba-tiba beraninya pegang tangan saya, kira-kira gitulah. Nah begitu juga ada negara tertentu yang tidak boleh kalau banyak tersenyum. Seperti Bangladesh itu tidak boleh tersenyum. Jadi kalau kalau kita pergi ke Bangladesh itu kita jarang menemukan orang tersenyum. Rusia juga begitu. Rusia terkenal juga susah tersenyum. Nah pendapatnya sama. Bangladesh itu sama. Kalau di apa namanya, kalau di Bangladesh juga dia diakui kalau orang tersenyum, katanya sering tersenyum dianggap tidak dewasa. Nah, gitu. Jadi kalau orang sering tersenyum dianggap tidak dewasa. Jadi tanda kedewasaan itu serius. Nah Rusia juga begitu. Tapi kalau Rusia, kenapa orang rajin tersenyum? Karena rata-rata mereka suka main catur katanya. Catur itu adalah serius, matematik. Nah, gitu. Jadi dianggap tidak pintar mencatur kalau tersenyum. Nah, gitu. Nah, kesimpulannya apa namanya, budaya-budaya adab juga berbeda-beda setiap tempat. Ini namanya alwan juga, warna-warni juga. Jadi ulangi lagi, kata warna-warni itu bisa bermakna warna beneran, karena kita manusia memang warna kulitnya berbeda-beda. Yang kedua bisa juga bermakna budaya, adat istiadat atau adab. Ya, setiap daerah negara berbeda-beda. Itu mukhtalifun juga berbeda-beda, alwanhu kadzalik. Nah, artinya apa? Kesimpulannya dari penggalan pertama ayat ini adalah bahwa Tuhan menciptakan kemajemukan. Ya. Tuhan menciptakan plurality. Ya, Tuhan menciptakan kebinekaan. Jadi ini kebinekaan itu ya. Kata-kata mukhtalifun alwanu kita simpulkan dengan kebinekaan, apa namanya, pluralitas, ya seperti itu. Jadi ini adalah diversity, ya. Perbedaan-perbedaan banyak sekali, kemajemukan. Ya. Jadi ini ada kemajemukan, ada kepluralan dan sebagainya, semuanya ada di sini. Dan kita harus saling menghormati satu sama lain. Kita harus menerima. Makanya berkali-kali kita, terutama di tadabbur kita katakan, Islam itu tidak pernah anti kepada ras dan agama tertentu. Tidak boleh. Lalu kemana antinya? Anti terhadap kejahatan, pelaku kejahatan. Ya, kita sangat marah kepada kasus Gaza, tapi kemarahan kita tidak boleh melampaui objektivitas kita, yaitu bahwasanya yang namanya Yahudi ada yang bagus juga. Tidak semua karena orang Yahudi membantai orang Palestina, semua orang Yahudi kita marah, tidak boleh. Kita tidak boleh anti Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi aslinya agama dari Tuhan juga, gitu. Bani Israel juga dari keturunan Nabi. Jadi dengan demikian bahwa memang negara Israel mayoritas mutlak dihuni oleh orang Bani Israel dan melakukan kejahatan terhadap Gaza, tetapi tidak lantas membuat kita mengatakan semua orang Bani Israel itu buruk. Karena kalau semua Bani Israel buruk, ya Nabi-Nabi juga buruk. Karena Nabi-Nabi itu kan banyak dari Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kita tetap harus objektif. Ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itulah ulama itu harus menghormati pluralitas, diversity, dan apalagi kebinekaan. Ulama. Nah, kemana takutnya ulama? Bukan kepada ras tertentu, bukan kepada warna tertentu, bukan kepada strata sosial tertentu. Innama, hanya saja. Jadi kalau kita bandingkan satu ayat nih, kita bandingkan ayat ini dengan ayat ini ya, kita komparasikan, kita cari relasinya, relate ya. Apa relasinya? Ya, tiba-tiba kok wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik, tiba-tiba innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Tiba-tiba ditutup hanya saja yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min, di antara ibadi, hamba-hambanya adalah al-ulama. Jadi al-ulama. Ya. Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Aziz adalah kita artikan jalaliyahnya, ghafur adalah jamaliyahnya. Ya. Innallaha azizun ghafur. Nah, jadi inilah yang dibahas di dalam ayat ini. Ayat ini boleh jadi mengisyaratkan pada golongan orang berilmu. Orang berilmu itu kan kalau bahasa Arabnya alim, bentuk jamaknya ulama. Alim, jadi alim itu dua jamaknya Pak dalam bahasa Arab ya. Alim. Dari kata alim ya'lam itu kan fa'ilnya namanya fa'alim ya. Bentuk jamaknya nanti ada ulama, bentuk jamak taksir, dan ada juga jamak
muzakkar salimnya yaitu alimun. Ada alimun dalam Al-Quran juga ada. Kata-kata alimun dalam Al-Quran banyak juga. Alimun, orang yang berilmu. Ya. Jadi bisa alimun, bisa ulama, jamaknya. Ya. Ayat ini boleh jadi mensyaratkan pada golongan orang berilmu. Jadi orang berilmu itu namanya ulama. Kalau di kita di Asia Tenggara kan yang namanya ulama itu harus berilmu agama. Padahal sebetulnya secara bahasa ya semua orang berilmu namanya ulama. Kan dari kata ilmu, berilmu. Ya. Ahli ilmu fisika, ahli ilmu antropologi, ahli ilmu ekonomi, ahli ilmu sosiologi, ya semuanya adalah ulama. Kenapa? Karena dia orang berilmu. Gitu. Nah, jadi secara umum begitu. Jadi ayat ini boleh jadi mengisyaratkan pada golongan orang berilmu atau ulama yang telah melewati tingkat keilmuan dan sampai pada tingkat keimanan. Jadi sudah melewati. Jadi sudah transformasinya sudah terjadi. Kalau urusannya tadi apa namanya? Mullah Sadra sudah sampai di Kahak, kira-kira itulah. Sudah melewati Isfahan, begitu tadi. Sudah melewati Isfahan dan sudah sampai di Kahak sekitar Qom, ya. Nah, jadi tidak saja, jadi telah melewati tingkatan keilmuan ini. Telah melewati tingkatan keilmuan, ya. Dan kemudian sampai pada tingkat keimanan. Nah, ini dia, ya. Jadi ilmu baru iman, ya. Jadi tidak bisa kita beriman tanpa berilmu. Kalau beriman tanpa berilmu bukan iman namanya, tapi dogma. Istilah ilmu, iman, dan Islam dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kata ilmu, ada kata iman, ada kata Islam. Inna dina indalah Islam, itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan Sunnah terkadang ditujukan untuk tingkatan-tingkatan yang beragam. Jadi istilah ilmu, iman, dan Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam hadis-hadis, dalam riwayat-riwayat, terkadang ditujukan untuk tingkat-tingkat yang beragam. Penjelasan lebih rinci mengenai hal itu berada di luar lingkup buku ini. Penjelasan lebih rinci mengenai hal itu berada di luar lingkup buku ini. Artinya bukan. Temanya beda. Makanya cuma sekalian kalau kita di grup-grup ya itu harus ada tema-temanya juga, harus jangan semuanya masuk di situ kayak keranjang sampah. Ya. Jadi semuanya temanya ada tema untuk kripto, tema untuk tadabur, tema untuk macam-macam, harus begitu supaya kita enak, jangan campur baur. Ya. Jadi seperti juga kata Imam Khomeini di sini, kalau bicara tentang tingkatan-tingkatan ulama ya bukan wilayah ini, karena yang dibahas buku ini cuma salat ahli ma'rifat, jadi fokusnya pada salat. Nah begitu. Jadi bukan wilayahnya. Dan kita harus berpikir tematis seperti itu Pak sekalian dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam WA. Ya, jadi kalau perlu ada misalnya suka dagang ya, kalau perlu bikin grup WA untuk perdagangan supaya orang yang suka dagang di sana, yang mau beli juga masuk ke sana gitu. Supaya apa? Supaya benar-benar ini ini jangan yang wilayah publik digunakan secara khusus, itu tidak boleh. Sama dengan jalanan publik, kita berdiri jalan tidak dilarang dalam agama. Ya. Apalagi kemudian grup dimonopoli oleh satu tema pembicaraan, itu tidak boleh. Yang di luar daripada tema yang telah ditentukan oleh nama grup itu. Jadi setiap nama grup itu harusnya menunjukkan temanya. Ya. Seperti misalnya kita punya grup bahasa Arab, ya harusnya itu hanya bahasa Arab saja. Jangan nanti semua orang ucapan selamat di situ, selamat ngelahirin juga di situ, selamat ulang tahun di situ, orang meninggal juga di situ, padahal orangnya nggak ada, ya, dan seterusnya. Jadi rame jadinya. Yang penting-penting nanti terbuang ke atas, susah nyarinya kan, begitu yang jadi repot. Karena itu kan kalau WA itu kan bersifat scrolling, ya, jadi dia ke atas, ya. Jadi dia sudah jauh ke atas, susah nyarinya lagi. Nah jadi itulah, Imam Khomeini dia seperti ini. Ya, dikatakan penjelasan lebih rinci mengenai hal itu berada di luar lingkup buku ini, ya, bukan wilayahnya. Ringkasnya, bagi penempuh jalan akhirat, khususnya yang bermiraj dengan salatnya, haruslah berupaya mendapatkan kekhusyuan melalui cahaya ilmu
dan keimanan serta memantapkan sentuhan ilahi dan kilatan rahmani yang dihasilkan oleh kekhusyuan ini dalam kalbunya dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan dia mampu menjaga kekhusyuan itu dalam seluruh salatnya. Mudah-mudahan dia mampu menjaga. Kan makanya kita katakan setelah menjaga kekhusyuan dalam salatnya, yang membawa sifat khusyuk itu keluar salat. Karena aslinya khusyuk itu harus anytime, anywhere. Kapan saja dan di mana saja. Jadi dari awal hingga akhirnya. Jadi mudah-mudahan dia mampu menjaga khusyuan itu dalam seluruh salatnya, dari awalnya hingga akhir, dari awal salat sampai akhir. Walaupun pada mulanya sulit, ini memang awalnya sulit dan sukar bagi orang-orang seperti kita ini. Kita ini maksudnya saya, Bapak, Ibu semuanya. Maksudnya kita bukan manusia suci, Pak Bu ya. Bukan insan apa? Bukan insan kamil ya. Namun dengan pembiasaan dan latihan, segenap kemantapan dan kestabilan yang demikian itu sangat mungkin diperoleh. Jadi kalau membiasakan misalnya menyendiri, nanti kita suka menyendiri. Tapi menyendiri dalam pengertian ya tafakur seperti yang pembahasan kita tadi sore. Bukan menyendiri termenung matanya, tertuju pada satu titik, kayak kosong apa, bukan itu. Kalau itu mah itu namanya penyakit psikologi, bukan itu yang kita bicarakannya. Menyendiri di sini menikmati kebersamaannya dengan rohnya. Jadi walaupun pada mulanya sulit dan sukar bagi orang seperti kita, namun dengan pembiasaan dan latihan, segenap kemantapan dan kestabilan yang demikian itu sangat mungkin, ingat, sangat mungkin. Jadi penekanannya di sini walaupun kita orang biasa, ya, kita ini orang biasa, seperti kita ini, orang-orang seperti kita ini, ya. Kita selesai orang biasa, bukan insan kamil maksudnya, ya, orang seperti kita ini. Itu sangat mungkin, jadi kata-katanya sangat mungkin kita peroleh, sangat mungkin, jadi tidak perlu berputus asa, sangat mungkin diperoleh. Ya. Jadi orang-orang seperti kita ini tidak perlu berputus asa. Toh kalau tidak sampai juga Allah telah menghargai kita. Kita kan sudah angkat di dalam surat 4, surat An-Nisa, ya. Tentang hijrah, ya, surat An-Nisa. Ayatnya 100. Ya. Allah sudah katakan, wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah di sini artinya safar menuju kepada Allah. Ya, suluk, menempuh jalan suluk, menjadi seorang salik. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, yajid, ini jaminan dari Allah ya. Siapa? Kata-kata manusia siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, yajid, niscaya dia akan mendapatkan. Yajid, dia menemukan. Fil ardi, muka bumi, muragaman, tempat berlindung. Kathir yang banyak, wasatan dan luas. Ini kalau dia berhijrah di jalan Allah, pasti dia akan menemukan tempat berlindung. Dalam pengertian, menemukan pelindung. Menemukan orang yang peduli kepada dirinya. Kasiran, wasatan, banyak dan luas. Ya. Wa may yakhruj, baru ditutup dengan dan siapa saja yakhruj, keluar. Jadi seakan-akan ini adalah mericikan ini. Ya. Mespesifikasi ini, mespesify ini. Karena ini kan umum, siapa saja yang hijrah. Apa itu hijrah? Terutama yang dibicarakan di sini hijrah secara rohani, yaitu waman yakhruj, siapa saja yang keluar, mimbaiti, dari rumahnya, rumah apanya, rumah badannya, rumah duniawinya, muhajiran, dalam keadaan berhijrah ila Allah. Jadi hijrahnya kepada Allah di sini. Kalau di sini kan tadi tidak disebutkan kepada siapa, cuma disebutkan yuhajir fi sabilillah. Maka di sini didetilkan, dirincikan muhajiran ila Allah. Yang dibicarakan di sini adalah berhijrah kepada Allah. Warasuli, dan berhijrah kepada Rasulnya. Ya, makanya di sini adalah kasrah, di sini kasrah juga. Karena ini adalah jar, ini majrur. Ya. Jadi muhajiran ilallahi wa rasulihi.
dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Summa kemudian yudrikhul maut. Tetapi kemudian kematian datang kepadanya. Maksudnya belum sampai kepada Allah dan Rasulnya, tetapi sudah yudrikhul maut. Kematian datang kepadanya. Maka sungguh waqa'ah ajruhu ala Allah. Pahalanya, ajarnya telah diberikan, ditetapkan oleh Allah SWT. Atau bisa diartikan itu adalah tugas Tuhan, dalam tanda petik kewajiban Tuhan untuk memberikan imbalan kepadanya, walaupun belum sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ini pentingnya kita. Ya. Jadi walaupun pada mulanya sulit dan sukar bagi orang seperti kita, namun dengan kebiasaan dan latihan, segenap kemantapan dan kestabilan demikian itu sangat mungkin diperoleh bagi orang seperti kita ini, asalkan kita mau berhijrah seperti surat An-Nisa ayat 100 tadi. Saudaraku yang mulia, untuk mencapai kesempurnaan dan bekal akhirat, engkau dituntut berusaha dan bersungguh-sungguh. Jadi, untuk mencapai kesempurnaan dan bekal akhirat, kalian dituntut untuk berusaha dan bersungguh-sungguh. Jadi, intinya di sini berusaha dan bersungguh-sungguh. Ya. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Dan makin besar apa yang ingin engkau capai, maka layak engkau untuk bersungguh-sungguh. Jadi makin besar cita-cita kita, keinginan kita, harusnya kesungguhan juga harus besar. Makin bersungguh-sungguh juga, semakin bernilai sesuatu yang kita ingin capai, semakin bersungguh-sungguh kita. Ya. Seperti orang yang ingin mendapatkan mutiara yang bermutu tinggi. Ya. Maka dia harus bersungguh-sungguh mempersiapkan belajar untuk menyelam. Karena kalau tidak, nanti menyelamnya dia tidak bisa sampai ke kedalaman tempat di mana mutiara itu tersimpan. Dan kita tahu kalau mutiara yang berkualitas, yang bagus, yang cakep, yang yang cantik, ya dia harus berada di paling dalam juga, di kedalaman, di laut yang dalam. Dan di antara batu-batuan, di dalam di dalam cangkang, kan ada tuh cangkangnya tuh, ya. Di dalam cangkang, jadi ada cangkangnya, ya. Ada shell-nya, cangkangnya di dalam tuh, jadi tidak kelihatan itu yang namanya mutiara. Mutiara itu ada di dalam cangkang, dan semakin besar cangkangnya atau shell-nya, semakin berkualitas juga mutiaranya. Jadi tugas kita apa? Pertama, mempersiapkan sungguh-sungguh untuk menyelam di kedalaman, dan semakin dalam nyelam kita, semakin lama latihannya. Kan beda latihannya kalau cuma menyelam 5 meter dan 10 meter, beda. 10 meter harus lebih dalam lagi. 20 meter lebih dalam lagi, 30 meter lebih dalam lagi. Tentu lebih bersungguh-sungguh lagi latihannya, begitu. Semakin dalam kita ingin menyelam, semakin butuhkan riyadhah dan latihan yang lama juga. Satu. Yang kedua, kita harus mengetahui itu yang namanya mutiara letaknya di cangkang-cangkang shell-shell seperti apa saja. Setelah kita mengetahui, nah kita ambil shell-nya, kita buka mulutnya, kita buka itu cangkangnya. Baru kita bisa ambil itu mutiaranya di dalam, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kurang lebih begitulah juga kalau kita ingin ya menggapai kehadiran Tuhan di dalam mahligai, dalam arash hati kita. Ya, seperti itu. Jelas bahwa bermi'raj untuk mendekat ke hadirat ilahi dan Tuhan yang Maha Agung tidak mungkin engkau capai dengan bermalas-malasan. Jadi ini tidak mungkin engkau capai dengan bermalas-malasan. Ini harus kita camkan. Jadi tidak mungkin engkau capai dengan bermalas-malasan. Ini dia. Jadi kalau kita ingin bermiraj, ini bermiraj untuk mendekat kepada kehadirat ilahi, Tuhan yang Maha Agung, tidak mungkin engkau capai dengan bermalas-malasan, bersantai-santai
dan sambil lalu saja. Ya, tidak mungkin. Jadi ini harus kita tetapkan. Tidak bisa bersantai-santai dan sambil lalu saja. Ya. Jadi orang Arab menyebutnya manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh dia dapat. Orang Inggris menyebut no pain, no gain. Tidak ada upaya, tidak ada hasil. No pain, no gain. Tidak ada kerja keras, tidak ada cuan. Ya, gitu. Harus berbanding lurus dengan kerja keras. Jadi hasil yang kita ingin dapatkan adalah kerja keras. Kalau hasil kita sedikit, ya lihat kerjanya pasti tidak keras, tidak maksimal. Gitu. Hendaklah engkau bertindak dengan penuh kesungguhan. Harus bertindak dengan penuh kesungguhan. Sampai kau mencapai cita-cita maha besar itu. Apa cita-citanya? Yaitu musyahadah. Menyatu liqa khusyuk lidzikrillah. Seperti tadi itu. Maka itu sudah semestinya engkau bangkit dengan gagah, dengan perkasa, dengan kuat untuk sampai ke tujuan itu. Tidak ada cara lain, Pak Bu sekalian. Ya. Makanya kalau misalnya cuma sedikit yang sampai ke sana, ya wajar, karena memang butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan. Kalau yang bersifat materi saja butuh kesungguhan, makanya kan selalu jumlah orang miskin lebih banyak daripada orang kaya. Jumlah orang yang biasa-biasa lebih banyak daripada orang konglomerat, pasti begitu. Karena yang bisa bekerja keras itu semakin ke atas semakin sedikit. Itu masalah dunia saja, apalagi masalah rohani. Gitu. Jadi ada orang yang kita sebut dengan kaya, konglomerat, terus kaya, terus biasa-biasa ya, terus yang ke bawah adalah yang agak kurang, kita sebut dengan melarat. Nah itu sangat berbentuk apa, piramid gitu. Semakin ke bawah semakin banyak. Ya tergantung itu tadi. Karena semakin sedikit orang bersungguh-sungguh, maka sedikit yang sampai ke puncak. Nah, cuma sayangnya kita manusia terkadang hanya melihat orang ketika sampai di puncak, tidak pernah melihat prosesnya untuk sampai ke puncak itu. Baik puncak alam duniawi ataupun puncak alam ukhrawi. Puncak materi ataupun puncak ilahi, seperti itu. Sejauh ini. Masih jauh ini sedih. Sejauh lagi. Ya. Bukankah engkau beriman pada hari akhirat dan mengetahui bahwa kehidupan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan ini? Jadi kehidupan akhirat itu nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau makanya kita selalu mengkritik atau menyampaikan kalau kita berdoa, memang berdoa itu bagus. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan udah uni fastajibilakum. Tapi apa doa kita? Tuhan juga ajarkan. Sedemikian pentingnya doa sampai sudah 3 surat yang kita baca tadabburnya berakhir dengan doa semuanya. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, terakhir kemarin surat Al-Imran. 3-tiganya ditutup dengan doa. Begitu pentingnya doa. Tapi sekaligus mengajarkan kita doa apa yang harus kita baca. Itu diajarkan di 3 surat itu. Al-Fatihah, penutupnya apa? Doanya adalah ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami Tuhan agar kami selalu istiqamah di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang kuberi nikmat ilahiyah, nikmat wilayah kepada mereka. Surat Al-Baqarah terakhirnya apa? Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Nah, jadi itu doanya diajarkan itu. Di dalam akhir surat Al-Imran kemarin, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita. Dan seterusnya. Tapi kalau kita cuma berdoa lalu yang sifatnya mobil jualan minta doa, ini kan terlalu membuang waktu hanya untuk mobil berdoa lagi. Ya. Yang sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri. Tuhan sudah berikan kepada kita amanah nih. Menyangkut masalah dunia itu urusan kamu. Saya sudah kasih alatnya. Ada panca indera dan ada akal pikiran. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita teruskan lagi. Bukankah engkau beriman pada hari akhirat dan mengetahui bahwa kehidupan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia? Kehidupan akhirat itu, tidak bisa dibandingkan. Coba. Kata Imam Khalid tidak bisa dibandingkan artinya apa?
Kan sering kita mengatakan kita harus seimbang. Ini sama dengan membandingkan. Ini termasuk kesalahan kita orang Islam ini kalau dikatakan kita harus seimbang dunia dan akhirat. Gimana bisa seimbang sesuatu yang terbatas dengan sesuatu yang tidak terbatas, kan gitu. Dunia yang terbatas mau dibandingkan dengan akhirat yang tidak terbatas. Dunia yang apa namanya yang fana, sedangkan akhirat yang kekal abadi. Gimana bisa dibandingkan? Ya, angka 1 dengan angka tak terhingga masa bisa dibandingkan? Ya, coba bandingkan angka 1 dengan angka tak terhingga. Ya, 0. Itu. Iya. Jadi 1 kita bandingkan dengan, atau bilangan apapun dibandingkan dengan tak terhingga, ya 0 nilainya. Seperti itu. Ya. Jadi juga sekalian berbahagia, angka apa saja kalau kita bandingkan. Ya. Angka apa saja, kita sebut saja dengan angka N. Oh, ini dulu ya. Misalnya, angka apa saja kita sebut dengan N. Dibandingkan dengan tak terhingga, ya. Inilah juga sekalian berbahagia. Jadi oleh sebab itulah tidak bisa N ini kita artikan angka apa saja, bisa 1, bisa 2, bisa 3, 100, dan sebagainya. Dibandingkan dengan tak terhingga, ini adalah tidak ada nilainya. Bisa-bisanya orang berkata harus seimbang dunia dan akhirat. Dan banyak yang berkata begitu. Ya. Gimana bisa membandingkan? Dunia ini cuma 60-70 tahun, akhirat selama-lamanya. Masa mau dibandingkan? Seimbang pula coba. Seimbang antara dunia dan akhirat. Ini tidak mungkin. Makanya Imam Khomeini mengatakan di sini bahwa akhirat itu tidak bisa dibandingkan ini. Kehidupan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Ya. Jadi kehidupan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan ini. Kehidupan dunia maksudnya. Ya. Kehidupan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Baik dari segi kebahagiaan dan kesempurnaannya, maupun dari segi kesialan dan penderitaannya. Artinya kalau bahagia di dunia nggak bisa dibandingkan dengan bahagia di akhirat. Sial di dunia nggak bisa dibandingkan dengan sial di akhirat. Sesial-sialnya di dunia masih jauh lebih baik daripada sedikit sial di akhirat. Sebahagia-bahagia di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan sedikit bahagia di akhirat. Kenapa? Sesuatu yang terbatas tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang tidak terbatas. Ya. Tapi terkadang kita berpikir ya kita harus seimbang dong dunia dan akhirat. Gimana bisa seimbang? Nah, jadi Imam Khomeini menjelaskan kehidupan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan ini, baik dari segi kebahagiaan dan kesempurnaannya maupun dari segi kesialan dan penderitaannya. Karena kehidupan itu bersifat, maksudnya kehidupan akhirat itu bersifat abadi. Maksudnya di sini kehidupan akhirat itu bersifat abadi. Tidak ada kematian lagi di sana. Tidak ada kefanaan lagi di sana. Ya, yang ada adalah keabadian, keselamanya. Ya, tidak bisa dibandingkan karenanya. Itulah sebabnya Al-Quran menggunakan kata tidak ada apa-apanya dunia ini. Kalau tidak salah di surat Ar-Ra'd ada itu ayatnya. Surat 13 ya. Surat 13, surat Ar-Ra'd. Ayatnya sekitar 25, coba kita lihat. Nah, ini dia. Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Allah lah yang melapangkan rizki kepada man, orang yang yasha dia kehendaki. Liman yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wayakdiru, dan juga dia menentukan batasan. Dia melapangkan dan dia menentukan, membatasi. Bisa lapang artinya tidak terbatas. Dalam pengertian tidak terbatas itu meningkat terus, tapi bisa juga terbatas. Kadar itu terbatas. Wa farihu bil hayati dunia. Tetapi sayangnya ada orang yang bahagia dengan kehidupan dunia. Farihu, gembira kalau kehidupan dunia. Saking gembiranya, isi doa-doanya cuma dunia saja. Coba. Setiap minta doa, minta beras ya Tuhan, beras ini mahal sekali, tolong turunkan harga beras. Bayangkan, harga beras saja mau diturunkan, minta sama Tuhan. Yang itu. Wa farihu bil hayati dunia. Dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Apa kata Tuhan? Wa mal hayatu dunia. Padahal tidak ada arti kehidupan dunia ini fil akhirah dibanding dengan akhirat. Ataukah tiadalah kehidupan dunia ini dibanding akhirat illa kecuali mata kesenangan yang sedikit sekali. Ya. Kecuali hanya kesenangan yang sementara maksudnya di sini. Jadi tidak ada apa-apanya kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat. Kalau itu ada, ya kehidupan yang mata kesenangan, mata itu kesenangan
yang menipu, kesenangan sesaat, mataul gurur kalau istilah lainnya. Itu paling dikatakan mataul gurur seperti itu. Jadi dunia itu sedikit sekali, tidak ada apa-apanya ya. Nah, jadi ini yang disampaikan juga Imam Khomeini di sini. Ini supaya jangan membiasakan diri, kita harus seimbang dunia dan akhirat. Ini menunjukkan orang takut sekali kehilangan dunianya. Orang-orang yang beruntung akan berada dalam kesenangan, kemuliaan, dan karunia abadi yang tiada bandingannya di kehidupan dunia ini. Kemuliaan dan kemegahan di sana jauh di atas kemuliaan dan kemegahan di dunia ini. Karunia-karunia alam sana tidak akan pernah terbayangkan oleh penghayal di dunia ini. Penghayal, coba. Jadi semua orang punya imajinasi, kaum imajiner di dunia ini tidak akan bisa membayangkan tentang karunia-karunia yang ada nanti di akhirat. Demikian juga kemalangan, siksaan, dan penderitaan di sana tidak sama dengan apa yang ada di sini. Tapi karena waktu kita sudah sampai di sini, apa boleh buat ya, kita hanya sampai di sini saja. Ya. Ini adalah tanggal 24 Februari 24 juga ya. Terus ada sedikit ya. Minggu depan kita selesaikan baru pindah ke yang berikutnya nih, langsung ke bawah nih, mencari tumanina. Dan kita masih ada pertemuan sekitar 2 kali kalau tidak salah sampai masuk bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak Bapak sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinta, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Ustadz. Mau tanya bedanya dan kesamaannya khusyuk dengan fokus apa ya Ustadz? Terima kasih. Terima sama-sama. Fokus dan khusyuk sebetulnya bisa dikatakan hampir sama. Yang berbeda asal katanya. Fokus itu dari bahasa Inggris, khusyuk itu dari bahasa Arab. Ya, seperti itu. Jadi kalau ujung-ujungnya ada kesamaannya. Karena fokus itu artinya seperti kalau nembak itu kan fokus. Tujuannya ke sana, tidak boleh keluar dari situ. Nah, kalau salat begitu juga. Fokusnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau kita salat itu hati kita harus bermuajah. Bermuajah itu dari kata wajah, berwajah-wajah. Kalau bahasa Inggris face to face, berhadap-hadapan. Atau face to face kalau orang Yunani, face to face, berhadap-hadapan dengan Tuhan. Jadi fokus ke sana. Begitu kita melenceng sedikit, ya dapat kita bayangkan kalau kita bicara dengan orang penting, baru mata kita kemana-mana. Pasti orang penting itu akan marah kepada kita atau tidak apresiasi kepada kita. Nah, jadi jawabannya hampir sama sih. Jadi fokus itu adalah bahasa Inggris, sedangkan khusyuk itu dari bahasa Arab. Jadi fokus artinya bahwa perhatian kita hanya kepada itu. Makanya dalam salat itu fokus 2 macam juga. Ada zahirnya, ada batinnya. Fokus zahir artinya kita harus fokus pada gerakan-gerakan kita. Supaya kita benar-benar tahu gerakan kita, apalagi setelah ini. Kalau kita sudah wudhu, kita mulai dari mana, setelah takbir apalagi. Nah, itu fokus. Kalau kita nanti lupa, akhirnya kita loncat-loncat. Jadi harusnya fokus di sana. Itu zahirnya. Kemudian fokus secara batin artinya apa? Jiwa kita, apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita katakan itu adalah ditujukan kepada Allah. Ya, gitu. Objeknya Allah. Sehingga kita dalam salat itu adalah mendatangkan, membawa jiwa kita untuk bersua, menyatu liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa kita bersua menyatu liqa dengan Allah sehingga kemudian mensifati Allah, nanti mensifati jiwa kita. Nah, disebutlah tadi dengan ribiyun atau kailiyun seperti itu. Yang berikutnya tadi ada yang Makasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Kembali pada surah Nisa ayat 100 tadi Ustaz. Agak jelas, sejelas-jelasnya tentang panggilan kepada makhluk berfikir tadi. Tapi dalam konteks man tadi dipanggil kepada posisi yuhajir, Allah pakai fi. Kemudian dalam konteks man tadi dipanggil kepada posisi yakhruj, Allah pakai ila. Beri hubungan level-level antara kedua fi sama ila tadi Ustaz. When come to hubung kait Muhammad, Ahmad dan Hamid tadi Ustaz. Baik, terima kasih Pak Nur. Jadi pertanyaan Pak Nur bagus. Jadi lihat tadi ini kita kecilkan sedikit biar kelihatan semuanya, ini lebih luas ya. Kalau terlalu besar tidak kelihatan semuanya. Nah, sekarang kita lihat semuanya nih.
Wa may yakhruj fi. Nah, ini dia ada kata-kata fi. Wa may yuhajir maksudnya. Wa may yuhajir fi. Ya, satu ya. Kemudian yang kedua adalah wa may yakhruj min ila. Ini pasangannya min baiti ila. Kalau di sini kan fi. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah. Kalau di sini wa may yakhruj min. Kalau min biasanya pasangannya ila. Min ila. Nah, seperti contohnya misalnya di dalam Miraj Isra itu kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini juga ada min ini lalu kemudian pasangannya ila. Jadi harus ada startnya dari mana menuju ke mana. Nah, kalau di atas tadi tidak disebutkan, cuma dikatakan wa may yuhajir fi sabilillah. Jadi bisa kita katakan ini hanya menjelaskan tentang terowongan tempat kita berjalan. Seperti itulah tunnel kita tempat berjalan. Di dalam tunnel, yaitu tunnel ilahiyah, tunnel Allah. Nah, di dalam tunnel itu harus ada dari mana ke mana, kamu gitu. Kan tunnel itu kan dua arah, ada dari sana ke sini, dari sini ke sana. Nah, di sini menjelaskan bahwa dalam tunnel itu adalah dari rumah kita menuju kepada Allah. Jadi inilah min baitihi, min baitina, min buyutina atau min baiti dari rumahku. Muhajiran dalam keadaan berhijrah. Jadi kita ini setiap saat harus berhijrah berdasarkan ayat ini. Makanya di sini muhajiran di sini kita lihat sudah menggunakan bentuk isim. Ya. Orang berhijrah ini ada isim fa'il ini muhajiran. Kalau di sini tadi kan masih fi'il mudhari ini. Yuhajir ini. Kalau yuhajir itu artinya apa? Masih terikat dengan waktu. Kalau muhajiran itu sudah keluar dari waktu. Jadi tidak terikat waktu lagi. Ingat dalam bahasa Arab itu kalau isim dia tidak terikat waktu. Kalau kata kerja, fi'il atau verb itu terikat waktu. Entah waktu yang lalu, madi, atau waktu sekarang atau akan datang mudhari seperti ini. Sedangkan kalau dia berubah menjadi bentuk isim fa'il dari kata kerja juga seperti ini kan dari kata hajara yuhajiru menjadi muhajir. Nah, kan begitu. Nah, ketika dia menjadi muhajir, dia menjadi isim. Ketika menjadi isim, dia lepas dari waktu. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Any condition, dalam kondisi apapun juga, kita selalu harus berhijrah sebetulnya. Kemana? Ilallah. Ya. Ilallah. Wa rasuli. Kenapa Allah dan Rasulnya? Dua. Allah sebagai zat yang paling tinggi, Rasul sebagai manusia yang paling sempurna. Kan begitu. Jadi kita menuju kepada Allah sebagai asal eksistensi, sedangkan Rasul sebagai manusia sempurna. Jadi sebagai manusia kita ingin seperti Muhammad bin Abdullah, Rasulullah, dan dalam pengertian kesadaran kita ingin kembali kepada dia, menghilangkan dan yang ada hanya Allah. Jadi muhajiran ilallahi wa rasulih. Nah, jadi beginilah perbedaan antara kenapa fi di sini. Ya, jadi pertama sekali harus kita lakukan adalah fisabilillah dulu. Kita tidak bisa berbicara tentang ini kalau belum bicara tentang ini. Karena boleh jadi ada orang yang yakhruj min baiti muhajiran ilallahi wa rasulih tapi tidak di jalan Allah. Jalannya salah. Ada seperti itu. Mengaku berhijrah kepada Allah dan Rasulnya tapi jalannya salah. Nah, jadi harus kita membenarkan jalan dulu ini. Fisabilillah. Makanya di sini kita lihat menggunakan fi'il mudhari karena di jalan yang benar. Ya. Kalau di sini keadaannya ya setiap saat kita berhijrah. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah sampai pada tingkat ini muhajir orangnya, berarti kita itu tidak pernah merasa lelah karena harus berjalan terus. Tidak pernah juga merasa sampai pada batas. Tidak pernah sampai kepada sempadan. Kenapa? Karena terus-menerus berjalan. Muhajir ini sampai kapan? Sampai kembali kepada Allah. Sampai yudrikul maut, sampai kematian datang. Jadi kondisi ini makanya kan kita tidak boleh merasa suci. Kalau kita merasa suci, berarti sudah berhenti berhijrah. Kalau kita merasa pintar, sudah berhenti hijrah. Sudah bukan muhajir lagi. Selama kita masih kotor, kita muhajir. Selama kita masih bodoh, kita muhajir. Kita fakir. Nah, kita harus muhajir sampai kapan? Sampai yudrikul maut. Sampai kematian datang kepada kita. Tidak boleh berhenti. Nah, kalau ini kita lakukan, jemaah sekalian, maka setiap di antara kita pasti yang ada adalah kemajuan demi kemajuan. Satu. Yang kedua, semakin lama kita semakin tawadu. Semakin humble. Seperti padi. Nah, berdasarkan tadi kajian ini. Terima kasih banyak pertanyaan Nur ini mengingatkan kita untuk berdalam ayat ini. Ya, mudah-mudahan
apa yang diajarkan oleh Imam Khomeini kepada kita, seperti mana juga Allah ajarkan kepada kita di sini, bisa menyerap ke dalam jiwa-jiwa kita masing-masing, sehingga kita semuanya cepat atau lambat ya masuk dalam kategori muhajiran. Jadi muhajir berdasarkan ayat ini adalah seperti yang pembahasan kita ini. Bukan muhajir itu dalam pengertian tadinya kaki celananya dia di bawah, sekarang diangkat sedikit. Yang tadinya tidak berjenggot sekarang berjenggot. Yang tadinya pakai baju t-shirt sekarang pakai baju koko, pakai baju baju gamis. Bukan itu ya. Bukan berarti salah orang berjenggot, bukan juga salah orang yang mengangkat celananya, bukan. Tapi pengertian muhajir bukan di sana gitu. Muhajir ini jelas ilallahi wa rasulih. Dengan demikian ini pasti hati, cita-cita kemanusiaan dan cita-cita ilahiyah. Muhajiran ilallahi wa rasulih. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, saya berbahagia. Ada lagi, Kalau tidak ada di chat room-nya. Ya. Kita ke chat room dulu. Ya. Dari Pak Burhan. Dalam setiap amal, apakah harus ada rasa kepuasan padanya ataukah kita merasa ketidakpuasan? Ya. Setiap amal itu tidak boleh ada rasa kepuasan. Kenapa? Karena kalau kita puas, tidak berhenti. Ya. Amal itu selalu melahirkan dahaga berikutnya. Setiap amal melahirkan dahaga berikutnya. Ya, seperti kalau orang berjudi, Pak Burhan. Kalau berjudi itu kan tidak pernah berhenti. Kenapa selalu dahaga? Misalnya dia menang banyak, dia akan pasang lagi lebih banyak. Itu kalau berjudi. Nah, kalau berjudi saja begitu, harusnya kita lebih lagi. Ya. Kita lebih daripada penjudi. Kenapa? Karena mereka kejarnya uang, cuan, kita kejarnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kepuasan. Kepuasan kapan? Ketika kita nanti di akhirat dipanggil bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata kita harus melakukan yang terbaik. Betul, terus memperbaiki diri. Melalui terus belajar dan juga merubah ilmu kita menjadi iman tadinya seperti dikatakan Imam Khomeini. Saya kira sudah benar Pak Burhan. Jadi sudah benar ini. Jadi paragraf yang kedua ini adalah kelanjutan daripada jawaban kita tadi bahwa kita tidak boleh merasa puas. Ya. Sampai kapan? Sampai yudrikul maut, sampai kematian menjumpai kita semuanya. Kapan kita puas? Apabila nanti sampai di akhirat dan benar-benar Allah menyambut kita dengan sambutan yang penuh dengan kemuliaan, bersama disatukan dengan orang yang kita cintai, yaitu Allah, Rasul, dan keluarganya suci, karena Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan bersuah bersama dengan orang yang kamu cintai. Semoga saja. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.